Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata kuliah kimia teknik seperti itu. Kita akan membahas lanjutan bab ya yang telah kita kemarin kita udah UTS, kemudian hari ini kita coba untuk membahas bab baru. Kalau tidak salah ini pertemuan ke berapa nih? Ke 8 atau ke 7 ya? Dari saya lupa ya 47 atau 8, nanti saya dicek ya. Saya lupa seperti itu. Dan pada kali ini kita akan menggunakan e-learning ya, seperti biasa bahwa e-learning dan pertemuan langsung itu selang-seling. Jadi ketika kemarin kita sudah menggunakan e-learning untuk UTS, maka kemudian juga ini kita juga melakukan e-learning dulu karena ini beda dengan UTS. Kemudian minggu depan kita akan menggunakan menggunakan pertemuan langsung, sehingga bisa dipastikan ketika ini menggunakan e-learning maka minggu depan menggunakan pertemuan langsung menggunakan Google Meet seperti itu. Dan saya minta untuk ketua kelas itu untuk bisa menyiapkan link, jadi nanti biar nanti minggu depan itu tidak, Pak ini gimana Pak, nanti gimana. Nah, kalau diperhatikan aja, kalau hari ini atau pertemuan kali ini adalah menggunakan learning, maka pertemuan selanjutnya menggunakan e-learning, maka pertemuan selanjutnya ada menggunakan pertemuan langsung, tentunya menggunakan Google Meet seperti itu. Jadi silakan ketua kelas bisa siap-siap, pagi itu bisa share, jadi tidak usah saya berikan apa-apa seperti itu, bisa di-share di grup seperti itu ya. Oke, kita akan coba membahas tentang ikatan kimia. Jadi ini bab baru yang akan diajarkan setelah UTS seperti itu. Oke, kemudian juga untuk UTS kemarin nanti akan coba saya bahas ya siapa yang mungkin belum memenuhi nilainya, belum memenuhi atau yang lain, karena gini, UTS itu adalah nilai yang penting untuk diikuti, sehingga batas minimal yaitu 70 ya seperti itu harus didapatkan oleh mahasiswa. Ketika nggak itu ya sebenarnya nggak apa-apa kalian mau membiarkan itu jelek ataupun kurang dari KKM, tetapi ya pasti akan membuat IP kalian akan menjadi kurang seperti, sehingga tolong untuk nilai-nilai seperti itu bisa diperhatikan. Saya tidak mengharuskan kalian harus menyukai apa yang saya terangkan, karena ini memang pekerjaan saya. Kemudian juga di SKS KRS itu kalian sudah wajib wajib mengambil ini, maka saya ajarkan seperti itu. Dan kalaupun kalian tidak bisa ataupun wah susah itu ataupun tidak menyukainya bahkan ya nggak apa-apa, yang penting kalian mengikutinya karena ini adalah wajib ya. Apalagi kalian juga mungkin diperintahkan oleh orang tua kalian untuk ikut kuliah, maka ketika menyetujui untuk masuk ke BPTO berarti semua hal yang ada di BPTO harus kalian ikuti ya, bukan kalian sukai seperti. Kalaupun disukai monggo, itu ya itu bonus ya, tapi ketika apa yang sudah kalian putuskan rencanakan untuk masuk di BPTO, maka hal di BPTO itu silakan diperhatikan seperti itu. Diikuti, kemudian dikerjakan dengan baik. Saya yakin dengan sesuatu yang baik akan membuat nilai kalian juga baik seperti itu. Oke, di ikatan kimia ini kita akan coba bahas bagaimana atom-atom itu saling berikatan seperti itu. Kalau atom itu kan biasanya satu aja seperti itu. Kemudian atom-atom itu mulai mengumpul atau berkelompok. Nah, berkelompok itu membuat suatu molekul. Nah, ikatan kimia adalah bentukan dari ikatan molekul atom-atom tersebut menjadi molekul. Kita akan coba bahas bagaimana atom-atom itu bereaksi seperti itu. Oke, jadi kalau gini, ada namanya contoh di sini ya. Di sini ada beberapa gas seperti ini. Ada He, ada Ne, neon atau argon, Ar seperti itu. Kemudian ada beberapa gas yang berbentuk senyawa. Ada O2, ada nitrogen N2, kemudian ada karbon dioksida CO2. Oke. Gas yang stabil ditemukan di alam dituliskan dengan nama atom He, Ne, dan Ar. Jadi ikatan-ikatan di alam itu tidak semuanya bisa berikatan. Contoh nih, ya tidak mungkin emas itu berikatan dengan oksigen seperti itu ya, karena itu beda. Nah, tidak semua, tetapi contohnya C ya, karbon ini bisa berikatan dengan oksigen O2. Jadi tidak semua
atom-atom apa ya, mudah sekali berikatan, enggak. Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan seperti itu. Maka pada kesempatan kali ini kita coba bahas atom-atom yang bisa berikatan, tentu dengan perhitungan-perhitungan yang ada di dalamnya seperti itu. Kemudian sedangkan senyawa, oke ya, jadi senyawa didasari pada atom penyusunnya. Misal gas oksigen disusun oleh 2 atom oksigen, dituliskan dengan O2. Untuk karbon dioksida yang dilambangkan dengan CO2, yang memiliki arti bahwa gas tersebut disusun oleh 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Oke, kita bahas ya. Oksigen itu adalah O. Oke. Oke. Kemudian ada pertanyaan, kenapa ketika ada karbon ya, karbon dioksida contohnya CO2 ya. Karbon dioksida O-nya itu 2, Pak. Kenapa C-nya 1? Nah, itu yang disebut dengan ikatan kimia. Kenapa? Karena C yang di sini, iya, C di sini adalah melengkapi kata. Jadi kayak gini, kayak apa ya, mungkin puzzle ya, puzzle. Kayak puzzle. Puzzle itu ada beberapa, kan ada beberapa yang kurang ya, ada beberapa kurang. Nah, di kekurangan itu memang ketika C berkaitan dengan O itu membutuhkan 2 O seperti itu. Jadi, loh ini kan O-nya 2, Pak. Kenapa C-nya cuma 1, Pak? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Jadi, ikatan-ikatan dalam molekul ya, membuat senyawa seperti itu atau membuat molekul itu tidak tidak bisa terdiri dari contohnya C dan O, nggak bisa. Harus ada C dan O-nya 2. Jadi menjadi CO2, menjadi karbon dioksida seperti itu. Nah, kita coba bahas di sini seperti itu. Nah, di sini kalau kalian kemarin udah saya terangkan dengan atom seperti itu, maka di dalam atom itu ketika dibelah-belah lagi ada yang namanya elektron. Nah, elektron itu ada kulit-kulitnya ya. Ada contohnya ada K, ada L, ada M, ada N, ada O dan ada P seperti itu. Jadi atom itu kayak galaksi Bima Sakti lah kayak itu. Jadi intinya adalah ada intinya atau inti atom, kemudian yang dikelilingi oleh beberapa lintasan-lintasan planet seperti itu. Nah, kalau di atom lintasan-lintasan planetnya itu kan juga bulat ya seperti itu. Ya, itu adalah K, L, M, N, O dan P seperti itu. Oke, jadi dan muatannya itu adalah elektron atau negatif. Oke, seperti itu ya. Nah, oke sebentar dulu buatnya. Ya, ini adalah apa ya, keberadaan zat-zat yang ada di alam. Jadi yang berikatan contohnya C dan O tadi ya, itu adalah elektronnya. Nah, seperti apa toh? Nah, nanti kita akan coba untuk melihat bahwa contoh gini ya, ini di sini contoh nih, yang paling penuh itu adalah Rn ya, atom Rn seperti itu. Kalau atom Xe itu tidak penuh. Oke, maka ini P ini adalah kulit terluar dari atom tersebut. Oke, jadi ingat ya bahwa dengan nomor atom nomor berapa pun nanti bisa dilihat di SPU atau sistem periodik unsur itu, bahwa ini itu tergantung berapa nomornya seperti itu. Nah, di sini itu ada beberapa yang 8 seperti ini tuh biasanya tergolong sebagai atom yang bagus itu tidak sisa. Kalau masih ada 2, ada berapa, nanti kita bahas ya seperti itu. Bagaimana atom yang kurang atau atom yang sudah penuh seperti itu. Maka di sini ada di tabel ini ada yang namanya penuh dan tidak penuh. Penuh itu pasti 8, pasti habis seperti itu. Kalau tidak penuh maka ada di kulit terluar itu kurang dari 8, entah itu 6, entah itu 5 dan seterusnya ya, sampai angka 1 seperti itu. Dan kalau penuh itu namanya unsur ya. Jadi ketika contohnya atom C itu nomornya berapa, kemudian ketika dipisah-pisah tadi, bisa kulit-kulitnya tadi, maka ketika sampai habis maka disebut dengan penuh, namanya penuh ya, itu adalah unsur. Kemudian kalau yang tidak penuh nanti mungkin sisa 2, sisa berapa, nah itu adalah senyawa. Dan biasanya yang tidak penuh itu akan berikatan dengan atom lain untuk menjadi penuh. Jadi ikatan contohnya CO2 tadi itu adalah
bagaimana suatu atom itu menjadi penuh seperti itu, sehingga dia terus mengikat atom lain menjadi suatu molekul yang ketika tidak penuh namanya senyawa seperti itu. Nah, konfigurasi elektron nanti kita akan coba bahas ya di sini. Jadi contoh nih, di sini kan ada konfigurasinya ya, ada nomor dan konfigurasi. Nah, seperti apa nanti? Nah, nanti kita coba untuk bahas di video. Di sini ada 2 video ya di Ethernet. Nanti videonya yang kedua adalah cara pengerjaan untuk mencari konfigurasi elektron seperti itu. Ya, seperti itu. Nanti bisa dilihat di video slide. Tapi di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana teori-teorinya aja seperti itu. Nah, konfigurasi elektron tersebut ditunjukkan dengan terisinya penuh seluruh elektron pada subtingkat energi terluarnya, khususnya pada orbital P. Jadi P tadi ya, kan tadi ada K elemen OP ya. Nah, P tadi itu adalah kulit terluar dari suatu atom seperti itu. Jadi ketika nanti bisa dilihat, ketika sudah 8 itu berarti ternyata ini sudah penuh. Berarti termasuk unsur. Ketika kurang dari 8 ya, berarti otomatis dia membutuhkan berapa elektron biar menjadi utuh. 8 itu adalah angka utuh ketika di di kulit terluar atom seperti itu. Nah, nanti untuk memenuhi itu maka biasanya atom-atom itu bereaksi atau berikatan dengan atom lain seperti itu. Nah, untuk He yang memiliki nomor atom 2, maka terdapat 2 elektron dan atom helium hanya memiliki satu subtingkat elektron yang tingkat atomnya 1s. Nah, nanti kita akan bahas ya jadi mungkin wah ini bingung Pak. Nanti kita coba dilihat di contoh soalnya yang ada di video selanjutnya seperti itu. Kedua elektron tersebut tepat penuh mengisi orbital 1s2. Seperti apa nanti? Nah, nanti kita lihat ya untuk pengerjaannya. Jadi saya ada 2 video ya. Video yang pertama adalah video tentang teori, yang kedua adalah video tentang pengerjaan dari ini seperti. Tapi saya sampaikan dari teorinya dulu. Contoh nih. Sedangkan gas neon ya yang memiliki nomor atom 10 memiliki 10 elektron dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6 tampak pada orbital 2p terisi dengan penuh seperti itu. Jadi caranya gimana Pak? Nah, nanti ya, ini saya terangkan secara teori dulu seperti itu. Oke. Aduh sebentar. Atom-atom yang tidak memiliki konfigurasi seperti gas mulia memiliki kecenderungan untuk mengikuti pola gas mulia, sehingga elektron valensi atau elektron orbital terluarnya terisi penuh. Kecenderungan dilakukan oleh atom dengan berbagai cara seperti melepaskan elektron, menarik elektron dari luar, atau dengan cara mengubah elektron secara bersama-sama dengan atom lain. Jadi ada di sini, jadi gini. Oke, soalnya saya ini di sini. Nah, ketika kalian ya, ketika menuliskan dari nomor atom kemudian dibagi masuk ke dalam kulit-kulitnya ada K, ada L, ada M, ada N, ada O, dan P. Ketika nanti di paling luar kulit paling luar atom itu tidak 8. Ingat ya, tidak 8. Maka ada beberapa kemungkinan. Kalau 8 itu berarti penuh, berarti adalah unsur. Berarti dia tidak perlu memerlukan atom lain atau elektron lain untuk menjadi penuh. Seperti itu. Ketika udah 8 itu udah penuh. Ketika kurang dari 8, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah melepas atau mengikat. Mengikat berarti adalah ada atom lain yang diikat seperti itu. Jadi contohnya CO2. Otomatis C-nya itu ketika ditulis maka tidak 8 seperti itu. Sehingga dia itu membutuhkan atom lain untuk berikatan sehingga menjadi penuh seperti itu. Sama halnya dengan C. C itu ketika kalian nanti mungkin lihat ya nomor atomnya itu ketika kalian bagi-bagi dalam bentuk atom politik seperti ini pasti tidak penuh seperti sehingga memerlukan atom lain untuk menjadi sempurna seperti itu. Ketika udah 8 sempurna. Nah, biasanya untuk atom-atom yang dengan kualifikasi gas mulia itu atom terluarnya itu sudah penuh 8 seperti itu atau cuma 2 seperti ini. Oke, itu yang dimaksud dengan gas mulia. Jadi gas mulia itu ada atom yang tergolong ketika dipecah-pecah dalam bentuk kulitnya itu sudah penuh seperti itu ya. Itu gas mulia.